Ajarku
Mazmur 131. Pada saat ku dicoba oleh kuasa kegelapan, hatiku rasa bimbang dan ketakutan, seperti kapal yang tertimpa gelombang di dalamnya, nyaris tenggelamkan hilang pengharapan. Oleh teguran firman-Nya, aku tidak dengan Tuhan akan menghargai korban yang dijatuhkan. Semuanya menjadi nyata, masalahku diringankan, bukan memohon sama ketinggalan.
101 Psalm. NR 113. Dengan iman kepada Kristus.
Psalm 150. Ku membawa bejanaku dari tanah liat. Dari tanah yang
189 nyanyi ke-1, Allah baik bagi.
yang terakhir kita akan angkat bersama-sama. Sebentar malam ini kita akan kembali untuk menerima kebenaran firman Allah. Kita naikkan pujian dari nyanyian Psalm nomor 117. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Selidiklah akan daku yang aman. Demikianlah Bapa yang Maha Baik menjadi seruan dan doa kami pada malam hari ini. Ketika kasih sayang dan kemurahan Tuhan masih ditunjukkan dan dilimpahkan kepada kami, sebab kami sangat paham saat kami masih diperkenan ada di rumah Tuhan, saat kami masih diberi kekuatan bisa beribadah kepada Allah, ini menunjukkan kasih sayang dan kemurahan Tuhan yang begitu besar. Hati kami bersyukur, hati kami menyembah Engkau Tuhan. Malam ini kami bahagia ada di rumah Allah, sebab dengan di rumah Allah sesungguhnya kami nikmati suasana sorga yang terus kami rindukan di dalam seluruh kehidupan kami. Malam hari ini kami akan bersama-sama merendahkan hati untuk menyembah Allah. Tetapi sebelum lebih jauh kami memuja dan menyembah Engkau, malam hari ini beberapa saat kami akan merenungkan firman-Mu, supaya oleh kekuatan firman Tuhan kami sungguh-sungguh dimampukan oleh Allah untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu urapilah kami semua ya Tuhan, dengan urapan yang sama dari Roh Kudus yang sama. Ketika firman-Mu disampaikan, kiranya kami mampu mengerti dan memahami. Bahkan lebih jauh kami mampu percaya
dan hidup kami diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dudukkan kami dengan baik, sejauh mana firman-Mu bisa didengar, baik kami yang ada di ruangan ini maupun mungkin ada sidang jemaat yang melihat atau mengikuti ibadah ini lewat tayangan di sosial media. Kasih Tuhan yang sama juga menjangkau mereka. Seluruh alat-alat yang dipakai untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan percik dengan kuasa darah-Mu, supaya olehnya firman Tuhan tersampaikan dengan baik. Segala pekerjaan-pekerjaan jahat, kuasa-kuasa yang datang bukan dari Engkau, kami halau, kami usir, kami tolak mereka, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa atas kami. Terima kasih, hamba berserah diri dalam pemberitaan firman-Mu. Biarlah hikmat wibawa, kuasa dari tempat maha tinggi menaungi seluruh kehidupan hamba-Mu. Kami sambut kebenaran firman Allah dalam nama yang besar, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, bahkan mempelai pria sorga yang sungguh-sungguh mengasihi kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kesempatan malam ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan, atas pertolongan yang Tuhan kerjakan dalam seluruh kehidupan kita. Kita kembali diberikan ruang dan kesempatan yang baik. Kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita berada dalam ibadah doa penyembahan di minggu terakhir di bulan Juni tahun 2022. Sebab jika Tuhan berkemurahan, minggu depan kita sudah akan memasuki pertengahan tahun 2022. Mari sebelum kita akan menyembah Tuhan bersama-sama malam hari ini, sejenak kita akan merenungkan firman Allah, supaya oleh kekuatan firman kita didorong oleh kasih ilahi, sehingga kita bisa berdoa, kita bisa menyembah Tuhan. Tentu bukan dengan motivasi daging, tetapi kerinduan kita adalah menyatu dengan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, saya bersama dengan istri menyapa seluruh rumah Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun mungkin yang ada di medsos. Saya menyapa kita semua dengan ucapan selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan, selamat berbahagia kembali dalam kita menikmati firman Tuhan. Kita berada dalam surat Yakobus. Malam ini kita akan lanjutkan pemeriksaan kita pada bagian yang pertama, yaitu Yakobus pasal pertama ayat 1 sampai ayat 18 yang berbicara soal hati. Yang berbicara soal hati. Memang hati ini tidak ada yang tahu selain Allah dan diri kita. Bahkan suami istri pun tidak pernah bisa tahu apa yang ada di hati seorang istri atau seorang suami. Tetapi hati ini yang tahu hanya diri kita dan Allah, dan juga si iblis. Makanya Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dari semua yang patut dijaga. Hati ini memang
betul-betul hal yang paling penting untuk dijaga. Supaya apa? Supaya hati ini jangan sampai menjadi tempat di mana roh-roh jahat itu berdiam. Makanya kita lihat dalam bagian pertama ini, orang beriman itu dilihat dari hati, ya, dilihat dari hati. Mari kita akan kembali melihat firman Allah ini. Kemarin kita sudah melihat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan firman Allah bahwa berbahagialah orang yang jatuh dalam pencobaan. Saya katakan untuk menguji iman seseorang itu berkualitas atau tidak. Izinkan Allah membawa kita masuk dalam ujian demi ujian, pencobaan demi pencobaan. Sehingga mari, hal itulah yang harus kita tunjukkan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang beriman. Ada baiknya kita baca ulang ayat 2 sampai dengan ayat 4. Nanti kita akan maju, kita akan lanjutkan ayat yang kelima. Silakan dibaca. Iman dan hikmat. Iman dan hikmat. Silakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang bahagia itu letaknya di hati, bukan di mata, bukan di telinga. Tapi bahagia itu menyangkut hati. Menyangkut hati. Ya. Makanya sebenarnya kalau saudara dan saya mengatakan kita itu orang-orang beriman, tidak ada alasan buat hati kita tidak bahagia. Ya. Tidak ada alasan hati kita tidak bahagia. Kenapa? Karena pribadi Yesus, firman itu berdiam di dalam seluruh kehidupan kita. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, menghasilkan ketekunan. Dalam kebaktian PA hari Kamis yang lalu, ketekunan ini menjadi sebuah penentu. Ya, ingat baik-baik, ketekunan itu menjadi sebuah penentu. Apakah nanti gereja itu mencapai apa yang dijanjikan Allah atau tidak? Kita semua sama-sama rindu untuk menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Kita rindu, seringkali kita nyanyikan pujian Yerusalem baru. Hati kami rindu ke sana. Tapi ingat baik-baik, kerinduan demikian hanya akan menjadi sebuah impian yang tak akan pernah kita raih jika ternyata ketekunan kita pudar di tengah-tengah perjalanan. Itu catat baik-baik. Memang tidak mudah Bapak Ibu tekun di tengah-tengah ujian dan pencobaan. Tapi justru di tengah-tengah ujian dan pencobaan itulah Allah ingin melihat sejauh mana ketekunan kita, sejauh mana kesungguhan kita. Saya sudah katakan berulang-ulang, kalau kita tekun hanya saat-saat semuanya baik-baik, saat semuanya aman-aman, saat kita diberkati, saat tidak ada masalah, sangat mudah itu Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan minta, di tengah-tengah pencobaan, ayo hasilkan sebuah ketekunan. Baru itu menunjukkan kualitas iman yang betul-betul teruji. Lanjutkan baca. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ya, memperoleh buah yang matang. Jadi pertahankan ketekunan itu sampai matang, sampai sempurna. Jangan gugur. Lanjut.
supaya kamu menjadi sempurna. Supaya kamu menjadi sempurna. Tidak ada kesempurnaan tanpa sebuah ketekunan. Ya, ingat baik-baik itu. Tidak ada kesempurnaan tanpa sebuah ketekunan. Lanjut. Dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dia sempurna itu utuh. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Bidang, kita harus jujur, hari-hari ini kita belum sempurna. Amin, amin Tuhan. Saudara dan saya belum sempurna. Kita masih banyak kekurangan. Tapi mari di tengah-tengah banyak kekurangan ini, ayo belajar tekun supaya hari lepas hari kita makin dibaharui. Ya, saya ingat nyanyian Sang Pur. Ya. Ketika Petrus jatuh menyangkal Yesus 3 kali, ada bagian liriknya dikatakan semua manusia pernah salah. Siapa di antara kita berani mengatakan saya tidak pernah salah? Siapa tidak pernah keliru? Baik dalam pikiran, dalam tindakan, dalam perkataan. Semua kita pernah salah. Tapi mari kita belajar. Di tengah-tengah banyaknya kekurangan, ketekunan kita kepada Tuhan jangan tergeser. Sebab dari ketekunan kita kepada Tuhan, kita akan terus diubahkan hari lepas hari. Sampai nanti mencapai klimaksnya. Menjadi pribadi yang sempurna dan layak diangkat dalam kemuliaan. Mari, sekarang kita lanjutkan ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, terus hendaklah dia memintakannya kepada Allah. Hendaklah dia meminta atau berdoa kepada Allah. Lanjut. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, kalau saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia, ya, berbeda sedikit dan mudah untuk dipahami. Dikatakan dalam terjemahan sederhana Indonesia begini: namun kalau kamu merasa kekurangan hikmat saat mengalami ujian, jadi menghadapi pencobaan, menghadapi ujian itu perlu hikmat. Ya, saya lanjutkan, mintalah kepada Allah. Dia sangat murah hati kepada semua orang dan tidak pernah marah kalau kita meminta hikmat kepadanya. Karena itu mintalah, maka hikmat yang kamu perlukan akan diberikan kepadamu. Itu dalam terjemahan sederhana Indonesia. Karena dalam Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia itu banyak terjemahan. Ada terjemahan lama, ada terjemahan Indonesia masa kini atau sehari-hari, ada terjemahan sederhana. Semua itu dibuat supaya umat Tuhan mudah memahami firman Allah. Belum lagi ditambah dengan ejaan-ejaan bahasa daerah yang begitu banyak. Ya, tujuannya apa? Supaya umat Tuhan mudah memahami kebenaran firman Allah. Sekali lagi dalam ayat 5 dikatakan, namun kalau kamu merasa kekurangan hikmat saat mengalami ujian, mintalah kepada Allah. Jadi ayat ini Bapak Ibu, saya mengingatkan, ternyata untuk menghadapi ujian dan pencobaan, kita tidak bisa andalkan kekuatan diri. Ya. Kalau Tuhan izinkan kita dibawa dalam pencobaan, kita dibawa dalam ujian, kita nggak bisa andalkan kekuatan manusia kita diri.
Tapi kita membutuhkan hikmat Allah. Hikmat ini dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya kebijaksanaan, kearifan. Itu definisi umum kata hikmat, kebijaksanaan, kearifan. Jadi ketika gereja Tuhan menghadapi ujian, menghadapi pencobaan, kebijaksanaan, kearifan dalam menghadapi itu dibutuhkan. Itu perlu. Makanya kalau gereja kekurangan hikmat, dikatakan mintalah kepada Tuhan. Kenapa dikatakan minta kepada Tuhan? Karena Alkitab mengatakan Tuhan itu sumber hikmat. Ada apa teman Tuhan? Allah itu sumber hikmat. Coba dibaca ayatnya. Dalam kitab Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Kitab Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Coba kita akan lihat. Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Faedah daripada menuntut hikmat. Iya, mari kita lihat. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Iya, ulang sekali lagi. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Terus dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi Allah itu sumber hikmat. Makanya kalau kekurangan hikmat, Yakobus mengatakan, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Kata minta itu berarti apa? Berdoa. Ya. Jangan kita ini Bapak Ibu sudah, mohon maaf tanda petik, kurang berhikmat, tetapi berdoa malas. Itu jangan kita kerjakan. Dikatakan mintalah kepada Allah. Allah itu sumber hikmat, ya. Dan Dia pasti akan memberikan itu. Makanya kalau tadi kita membaca dalam surat Yakobus, kalau kamu merasa kekurangan hikmat saat menghadapi ujian, mintalah kepada Allah. Dia sangat murah hati kepada semua orang yang dan tidak pernah marah kalau kita meminta hikmat kepadanya. Artinya saat ujian dan pencobaan datang, ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah. Kita memohon kepada Allah supaya Tuhan memberikan hikmat untuk kita mampu menghadapi dengan baik. Ya, itu tujuannya. Kita minta hikmat dari Allah dengan tujuan supaya kita bisa menghadapi segala ujian dan pencobaan itu dengan baik. Contoh yang paling gampang kalau kita baca dalam kitab Ayub, coba baca Ayub pasal pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Coba ketika Ayub mengalami ujian dan pencobaan, Ayub berdoa kepada Tuhan. Coba Ayub pasal pertama ayat 22 sampai ayat 20 sampai ayat 22. Kesalehan Ayub dicoba. Kesalehan Ayub dicoba. Mari. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya. Maka berdirilah Ayub,
lalu mengoyak jubahnya. Ini di tengah-tengah di mana Ayub sedang diuji. Ayub sedang dicoba. Ya, berdiri Ayub, mengoyak jubahnya, terus dan mencukur kepalanya. Mencukur kepalanya. Ya, lanjutkan. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Sujudlah ia dan menyembah. Luar biasa ya. Ini tindakan Ayub ketika ya, Ayub ini diuji, Ayub ini dicoba. Dikatakan Ayub ini sujud menyembah. Ayub berdoa. Ayub berdoa. Terus katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Ya, terus dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Ini dikerjakan Ayub ketika Ayub dalam ujian. Ketika Ayub dalam mencoba, dia berdoa. Dia tidak bersungguh-sungguh. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi dia sujud. Dia menyembah Allah. Dan itu kekuatan. Lanjut. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat luar biasa. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Ayub tidak menuduh Allah berbuat kurang patut. Jadi begitu Bapak Ibu, pengertian yang sedemikian ini harus tertukik di hati. Harus tertanam di hati saudara dan saya. Ketika Tuhan izinkan kita berada dalam ujian dan pencobaan, jangan pernah berpikir negatif kepada Allah. Kenapa? Allah sedang menguji kualitas iman. Allah sedang menguji ketekunanmu. Makanya mari di tengah-tengah ujian dan pencobaan begitu, banyak berdoa kepada Tuhan. Banyak berdoa. Ya, minta hikmat Allah. Sebagai kekuatan hikmat Allah, kita bisa menghadapi dengan baik. Dan kita tidak salah dalam merespon apa yang sedang terjadi. Ya. Itu diminta oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan baca ayat 5 sampai dengan ayat 8. Tadi ayat 5 sudah kita baca. Sekarang ayat 6 sampai ayat 8 itu syarat, ya, kriteria doa yang akan dijawab oleh Tuhan. Coba surat Yakobus kembali, pasal yang pertama tadi. Sekarang baca ayat 6 sampai ayat yang ke-8, ya. Ayat 6 sampai dengan ayat 8 ini kriteria atau syarat doa itu dijawab oleh Tuhan. Mari silakan dibaca. Yakobus pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat 8 ini kriteria atau syarat supaya doa didengar atau dijawab oleh Tuhan. Silakan dibaca ayat 6 sampai dengan ayat 8. Bagaimana supaya gereja itu berdoa dengan benar? Silakan. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Hendaklah ia meminta dalam iman. Ya. Jadi berdoa itu Bapak Ibu bukan sebatas bunyi. Ya. Tapi berdoa itu harus dengan apa? Iman. Yakin.
sama sekali jangan bimbang. Sama sekali jangan bimbang. Lanjut. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, terus Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. lihat orang bimbang, doa yang dikerjakan dari hati yang penuh keraguan, hati yang penuh kebimbangan, gak mungkin sampai kepada Allah. Gak mungkin mendapat jawaban dari Tuhan. Terus, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. nah, hati gak boleh mendua. Hati gak boleh ragu. Ini syarat mutlak supaya doa saudara, doa saya itu dijawab oleh Tuhan. Yakobus mengatakan, berdoa atau meminta itu harus dalam iman atau keyakinan. Walaupun kita berdoa tiap hari, kalau kita tidak yakin bahwa Allah itu sanggup melakukan, doa demikian tidak mungkin terkabul. Ya. Artinya apa? Doa tanpa keyakinan pasti gagal. Ingat baik-baik. Doa tanpa iman pasti gagal. Ya, dalam Injil Markus kita baca bersama sedikit. Kenapa ketika murid-murid dihadapkan dengan seorang anak yang bisu, kerasukan setan tidak bisa mengusirnya karena orang tuanya tidak percaya. Coba kita baca. Saya tunjukkan, doa tanpa keyakinan itu pasti gagal. Ya. Walaupun didoakan, kalau yang bersangkutan tidak percaya, ini pasti gagal. Mari kita lihat Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 dimulai. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ya, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ya, roh ini roh jahat, roh setan. Ya, itu menguasai seorang anak sehingga anak ini menjadi bisu. Ya, bisu ini saya sudah katakan berulang-ulang. Dia bisa bicara, tetapi apa yang keluar dari mulutnya itu orang tidak mengerti. Ya, tidak mengerti, itu bisu. Ya. Ini dirasuk oleh roh jahat. Makanya umat Tuhan, kalau kita gereja Tuhan kita bicara, tetapi bicara yang tidak ada artinya, itu juga bagian bahwa hidup kita ini dikuasai roh. Makanya beda ya, perkataan orang beriman itu selalu ada isinya, ada bobotnya, bisa dimengerti, bisa membangun, bisa mendorong. Bukan istilah dunia asal bunyi alias asbun, jangan. Ya. Bukan itu. Mari kita baca. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ya. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Ayat 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Terus Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Kerasukan roh yang membisukan dia. Ya. Di roh jahat itu membuat anak ini bisu. Sebenarnya secara rohani Bapak Ibu,
kalau kehidupan kita orang Kristen ini tidak bisa memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah, tidak bisa bersaksi, sebenarnya kita sedang diikat oleh roh jahat itu. Ya. Makanya kita belajar sebagai umat Tuhan, ya, bersaksi. Ya. Walaupun mungkin bahasa kita tidak terlalu canggih, tetapi perlu kita bersaksi. Ya. Apalagi saya katakan berulang-ulang di era teknologi yang semakin canggih ini, sangat memudahkan kita sebenarnya untuk bisa bersaksi. Mungkin lewat WA kita, lewat FB kita, Instagram kita, dan seterusnya. Ya. Kita bisa menyampaikan, kita bisa bersaksi tentang kebesaran Allah. Itu penting. Ya. 2 Sabtu yang lalu saya ingatkan kepada kaum muda, coba sesama kaum muda remaja miliki grup WA yang berguna untuk saling membangun, saling mengingatkan. Itu penting. Ya. Saya perhatikan kita ada grup sidang jemaah, ada grup iman. Seringkali kita tidak mampu saling membangun. Seringkali kosong, tidak ada postingan, mengingatkan atau apa. Karena itu penting. Ya. Itu cara kita. Bagaimana supaya kebesaran Tuhan itu makin tersebar luaskan. Ya. Sama, setiap kali kita beribadah, kita coba, ya, walaupun dengan sangat sederhana, kita live streaming dengan handphone yang sangat sederhana. Saya sebenarnya pengen, ya, membeli alat-alat yang mungkin memumpuni, tapi saya pikir siapa yang mau mengoperasikan itu? Itu perlu training khusus. Ya. Tujuannya apa? Supaya firman disampaikan. Ya. Supaya orang lain dengar. Makanya jemaat berdoa. Mari kita baca, kita lihat. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya menggertakkan, dan tubuhnya menjadi kejam. Terus, aku sudah meminta kepada murid. Aku sudah meminta. Terus, supaya mereka mengusir roh itu. Supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat. Tetapi mereka tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Terus, maka kata Yesus kepada mereka, terus, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Ya. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Ya, terus, bawalah anak itu kemari. Bawalah anak itu kemari. Jadi kita melihat kasus ini kenapa terjadi? Karena mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Itu persoalan. Sekarang kita baca ayat yang ke-20. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Ya, terus. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Ya kan Bapak Ibu, sejak masa kecil. Kalau kita katakan sejak kecil, manusia sudah bisa dirasuk oleh roh jahat. Makanya penting ya, kita orang tua ketika kita punya anak masih bayi, balita dan seterusnya. Terus kita doakan, kita bawa kepada Tuhan, kita gendong sekolah minggu. Walaupun memang mungkin kita tidak ngerti kok mereka ini, tapi ini cara supaya jangan sampai
ini anak dikuasai oleh roh jahat. Ya, coba kita lihat kan anak-anak zaman masih kecil, tapi sudah bisa ngomong kotor. Kenapa? Di sini masalah roh itu. Lanjut ayat yang ke-22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air, Ya, terus untuk membinasakannya. Nah, terus Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, lihat itu orang tuanya itu ternyata tidak percaya. Makanya kata jika engkau dapat, berarti kan tidak percaya. Makanya ketika murid-muridnya tadi mencoba mengusir roh itu tidak pergi. Karena orang tuanya ternyata tidak percaya. Terus, tolonglah kami dan kasihanilah kami. ya, apa jawab Yesus? Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Katamu jika engkau dapat, berarti orang tua yang tidak percaya. Makanya saya katakan, doa tanpa keyakinan pasti gagal. Harus dengan iman. Terus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi malam ini umat Tuhan perhatikan baik-baik. Doa ini akan sampai kepada Allah. Doa ini akan dijawab oleh Tuhan ketika doa ini dikerjakan dengan iman. Saya teringat dengan seorang perwira di Kapernaum, tidak usah dibaca, Bapak Ibu tahu ceritanya itu. Perwira di Kapernaum punya seorang hamba yang dalam keadaan sakit. Dia datang kepada Yesus, dia meminta supaya menyembuhkan hambanya. Saya pikir luar biasa ini perwira. Dia seorang atasan, dia seorang yang terhormat, tapi kepeduliannya terhadap hambanya ini sangat luar biasa. Itu perlu dicontoh. Perwira berkata, sembuhkanlah hambaku yang menderita karena sakit. Yesus menjawab, oke, saya akan datang ke rumahmu untuk menyembuhkan. Lalu perwira berkata, gak perlu guru datang ke rumah. Aku tidak layak menerima Tuhan di rumah. Luar biasa kerendahan hatinya itu. Walaupun sudah perwira, tetap bagi dia tetap merasa tidak layak menerima Tuhan di rumahnya. Luar biasa. Kita ini kadang-kadang belum apa-apa umat Tuhan. Belum ada kita yang perwira. Ya kan? Belum ada kita yang punya jabatan di perusahaan atau di pemerintahan yang cukup strategis. Belum ada. Tapi seringkali kita ini sama Tuhan, waduh, sombongnya minta ampun. Perwira ini, dia bilang, tidak layak saya Tuhan. Tidak perlu Tuhan datang ke rumah saya. Katakan saja sepatah kata hamba pasti sembuh. Dasar kan? Itu iman bagi. Dan betul, Yesus kata, tidak ada iman sebesar ini, baik dari antara orang Israel sekalipun. Sehingga kalau saudara baca itu dikatakan, ketika perwira ini mengatakan demikian, hambanya tertolong. Malam ini saya katakan kepada umat Tuhan, ayo kita berdoa. Berdoa meminta iman dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi pencobaan, supaya kita bisa menghadapi itu dengan baik. Dan ketika kita berdoa, berdoalah dengan iman. Karena doa dengan iman itu besar kuasanya. Amin teman Tuhan. Kita akan berlutut, kita akan menyembah Tuhan pada malam hari ini.
Kita akan naikkan pujian. Beriku hati menyembah. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mentaatimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mentaatimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mentaatimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Haleluya. Haleluya.
Terpuji namamu, terima kasih Tuhan, terima kasih terima kasih.
ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan percaya kami, habis-habisnya kasih nyata-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setianya di sepanjang hidupku. Bersama kita berdiri. Naikkan syukurku, wahai yang habis-habisnya kasih selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami sangat bersyukur pada malam hari ini oleh anugerah-Mu yang begitu besar, oleh pertolongan-Mu yang begitu ajaib. Kami diberikan kekuatan untuk menyembah Engkau. Kiranya penyembahan yang kami kerjakan menyenangkan hati Engkau, Tuhan. Dan ajarlah kami berdoa dengan iman. Berikan kami hikmat dalam menghadapi setiap persoalan, setiap ujian dan pencobaan. Sebab yang Kau minta kepada kami, biarlah kami terus berjuang untuk tekun mengasihi Engkau, melayani Engkau sampai akhir, supaya perjuangan kami tidak menjadi sia-sia, tetapi kami memperoleh mahkota yang abadi, menjadi mempelai wanita anak domba Allah yang akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan.
Ampuni kami Bapa yang baik. Kalau banyak kali, sering kali Engkau melihat kualitas iman kami belum sesuai dengan standar yang Engkau berikan. Sebab banyak kali ketika kami menghadapi ujian dan pencobaan, ada banyak kami gagal, bahkan kami banyak tidak teguh. Tolong kami, ampuni kami, sucikan kami dengan kuasa darah. Terima kasih buat kasih sayang yang begitu indah. Terimalah penyembahan kami menjadi suatu penyembahan yang berbau harum. Kau tahu segala pergumulan kami, baik sebagai nikah, pemuda-pemudi. Tuhan tolong umat-Mu, biarlah sungguh-sungguh kami semua menjadi sidang jemaat yang tetap dalam genggaman tangan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka, dalam nikah rumah tangga mereka, bahkan dalam sekolah mereka. Tuhan tolong. Terima kasih pada juga umat-Mu yang mungkin melihat tayangan ibadah ini lewat media sosial. Kiranya Tuhan juga menolong mereka dimanapun mereka berada. Kami akan akhiri ibadah ini, kami akan pulang. Lindungi umat-Mu saat perjalanan pulang, jauhkan dari celaka bara bahaya. Sementara imam latihan pujian, Tuhan juga yang memberkati dan Tuhan juga yang menolong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dan kemurahan Tuhan. Pulanglah engkau dalam persekutuan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Sang Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Allah yang Maha Tinggi dilimpahkan buat kita semua, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat kesehatan, bersama dengan kita malam ini, esok hari, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami akhiri ibadah doa penyembahan malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah berakhir malam ini. Sebagai pengumuman, tidak ada perubahan, ibadah akan berjalan sebagaimana jadwal yang sudah kita buat. Akhir kata saya menyampaikan selamat malam, selamat berpisah, Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom. Tuhan memberkati.